Pernah sih. Pernah waktu kecil? Belum sih. Pernah sih. Pernah. Mungkin ke pernapasan, iya. Banyak ya, karena yang pertama polusi udara menghasilkan CO2. Menurut saya itu bisa mengakibatkan pertama pernapasan, terus kedua kanker juga bisa. Kurang tahu lebih detail, mungkin yang dapat menyebabkan kanker itu dari zat-zat yang terbakar. Menghasilkan zat karsinogenik, jadi akan terhidup nanti kanker. Setiap aktivitas manusia menghasilkan limbah. Seiring kemajuan peradaban manusia, jumlah limbah yang diproduksi pun meningkat. Sampah menjadi masalah yang serius setiap tahunnya, terutama di kota-kota besar. Sampah sering diabaikan namun sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Pengelolaan limbah sampah yang ada selama ini masih menggunakan pembuangan limbah sampah terbuka. Pembuangan sampah terbuka merupakan metode yang murah dan mudah, namun menjadi sumber masalah baru. Salah satunya dapat menyebabkan kebakaran. Area tempat penimbunan sampah Jatibarang di Kota Semarang, Jawa Tengah ini kembali terbakar pada Jumat siang. Pemirsa, kebakaran lahan gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti tak kunjung padam. Asap kebakaran TPA Rawakucing ini pun menyebar hingga ke area permukiman warga, saudara. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar TPA pun dievakuasi ke kantor Kecamatan Neglasari. Polusi udara dari kebakaran limbah sampah bukan hanya menjadi masalah lokal, ini adalah krisis global. Partikel beracun, karsinogen, dan gas yang dilepaskan ke atmosfer mengancam kesehatan kita dan masa depan planet ini. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2023 kemarin di Indonesia itu terjadi banyak kebakaran sampah ya, kebakaran di tempat pengelolaan sampah akhir. Pada prinsipnya kebakaran itu bisa terjadi karena ada 3 faktor, yaitu yang pertama itu adanya bahan bakar, adanya pasokan oksigen, dan adanya pemicu. Nah, di tempat sampah sendiri itu merupakan suatu bahan bakar. Selain itu, sampah juga menghasilkan gas metan yang juga bahan bakar. Pemicunya apa? Pemicunya bisa karena faktor alam, mungkin ada sampah-sampah kering yang bergesekan sehingga menimbulkan percikan api. Bisa juga karena faktor kelalaian manusia, mungkin merokok atau apa, puntung rokoknya dibuang, itu pun juga bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran sampah. Dari kebakaran sampah yang mayoritas sampah itu terdiri dari sampah plastik, itu dihasilkan banyak polutan yang berbahaya, baik dalam bentuk gas maupun partikel. Nah, beberapa dari unsur kimia tersebut sangat kita khawatirkan karena punya risiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama jika dihirup dalam waktu yang lama dan konsentrasi yang cukup tinggi. Kami melakukan sampling udara ya di lokasi kebakaran sampah TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat pada bulan September tahun 2023. Sampling yang dilakukan itu meliputi sampling untuk gas polutan dan partikulat matter dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Itu ada beberapa parameter yang umum adalah polutan yang primer seperti gas SO2, NO2, kemudian ozon yang memang juga menjadi parameter-parameter yang ada di dalam indeks standar pencemar udara. Selain itu kami juga melakukan sampling PM 2,5 dan kemudian melakukan analisa untuk morfologi atau sifat-sifatnya serta komposisi kimianya di laboratorium. Sampling untuk polutan gas meliputi SO2, NO2, ozon, dan NH3 dilakukan menggunakan metode passive sampler, menggunakan filter yang sudah ditambahkan larutan pereaksi pemerangkap
Kemudian kita tempatkan di udara terbuka selama 24 jam. Sampel kemudian akan kita bawa ke laboratorium untuk dianalisa menggunakan alat ion kromatografi. Kemudian untuk sampling PM2,5 kami menggunakan alat Minivol Air Sampler, menggunakan filter khusus dengan ukuran pori yang memang sudah disesuaikan dengan ukuran dari partikel PM2,5. Alat ini adalah alat yang bernama Minivol yang digunakan untuk melakukan partikulat meter yang berukuran 2.5. Yang mana alat ini terdiri dari main unit yang dilengkapi dengan ukuran jam, juga ukuran volumetrik waktu yang digunakan untuk pengukuran daripada PM2.5. Di sisi lain dilengkapi juga dengan alat yang namanya baterai yang digunakan untuk sumber listrik, sehingga alat ini dapat beroperasional selama 24 jam. Kemudian sebagai alat yang terpenting adalah alat kompartemen sampel yang digunakan untuk menempatkan kertas yang telah diketahui berat daripada kertas saring tersebut. Yang mana selama 24 jam alat ini akan beroperasi dengan continuous, sehingga pada saat 24 jam kita akan menghentikan alat ini dan kita akan mengambil alat kompartemen sampel ini dan kita ambil si sampel yang menggunakan kertas saring dan selanjutnya kita lakukan pengujian di laboratorium. PM2,5 ini dihasilkan oleh banyak sumber, utamanya adalah sumber antropogenik, yaitu sumber yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dan ini ada banyak sekali, meliputi emisi dari kendaraan bermotor, dari industri, dan salah satunya dari pembakaran sampah. Partikulat meter 2,5 atau PM2,5 ini menjadi salah satu polutan yang saat ini banyak diteliti karena sifatnya yang terdiri dari komposisi zat organik dan anorganik yang sangat rumit, dan kemudian diketahui menjadi salah satu polutan yang berperan di dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Dampak langsung ketika masyarakat menghirup udara yang mengandung banyak asap dari kebakaran sampah itu, yang dirasakan adalah gangguan pernafasan. Kita sering menyebutnya dengan ISPA. Tapi ketika masyarakat itu menghirup udara kotor hasil dari pembakaran sampah tadi ya, yang mayoritas terdiri dari sampah plastik, maka akan punya risiko pada penyakit-penyakit kronis yang cukup berbahaya ya, seperti hipertensi, stroke, gagal jantung maupun penyakit kanker. Kami sebagai periset memang hanya melakukan kajian dan penelitian dengan metode-metode yang kami ketahui. Kemudian kami menyampaikan hasilnya, tapi untuk tindak lanjut dan kebijakan ada di ranah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai yang berwenang untuk mengelola tempat pembuangan sampah Sarimukti. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kualitas udara tetap baik. Pemerintah daerah sendiri sebetulnya sudah membuat beberapa regulasi seperti penyediaan ruang terbuka hijau, kemudian uji emisi untuk dari transportasi maupun industri, dan dari sisi sampah sudah ada juga pengelolaan sampah berupa 4R. Kemudian juga sudah dipilah, mungkin kita juga sudah bisa melihat beberapa tempat, sebagian besar tempat sampah di tempat umum sekarang sudah dipisahkan gitu ya dari warnanya. Karena kalau sudah dipilah mungkin nanti akan bisa dikelola sesuai dengan jenis sampahnya, dan harapannya nanti polusi udara dari sisi pengelolaan sampah bisa lebih rendah lagi daripada kondisi yang saat ini, dan juga kejadian kebakaran di tempat pengelolaan sampah bisa dihindarkan.